Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran SKI yang terdahulu. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Bapak akan melanjutkan pembelajaran SKI minggu kemarin dengan judul Perkembangan Islam di Wilayah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Perkembangan Islam di Sumatera. Setelah Islam berkembang, muncullah kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Samudra Pasai berdiri abad ke-13 Masehi setelah terjadi kemunduran kerajaan Sriwijaya. Munculnya kerajaan ini sebagai proses masuknya Islam di daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-6 dan 7 Masehi dan seterusnya. Bukti kuat kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Pendiri sekaligus raja pertama adalah Malik Al-Saleh. Selain kerajaan Samudra Pasai, di Sumatera juga terdapat kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di kota Raja Banda Aceh, didirikan oleh Ali Mughayat Shah. Sultan yang terkenal pada masa Kesultanan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. Pada masa tersebut, Islam menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Ia memerintah dengan keras dan menentang penjajah Portugis. Kerajaan Aceh telah menjalin hubungan dengan para pemimpin Islam di kawasan Arab sehingga dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Puncak hubungan tersebut terjadi pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah. Perkembangan Islam di Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan dari wilayah Malaka. Islam masuk ke Pulau Jawa melalui pesisir utara. Bukti-bukti awal masuknya agama Islam di Pulau Jawa adalah dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Liran, Kecamatan Manyar, Gresik. Di Trowulan dan Tralaya, Kecamatan Mojokerto juga ditemukan bukti-bukti masuknya Islam di Pulau Jawa. Di kedua tempat tersebut ditemukan ratusan makam Islam kuno yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Umumnya batu nisan makam tersebut berangka tahun Jawa atau tahun Saka. Satu di antaranya berangka abjad Arab, tetapi tidak menyatakan tahun Hijriah, melainkan tahun Saka, yaitu tahun 1533 Saka atau 1611 Masehi. Batu nisan tertua berangka tahun 1290 Saka dan 1296 Saka atau tahun 1368 Masehi dan tahun 1374 Masehi. Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Islamisasi penduduk di Kalimantan Selatan terjadi setelah perang antara putra mahkota dan raja kerajaan Banjarmasin. Pada waktu perang tersebut, kerajaan Banjarmasin masih bercorak Hindu. Pada perang tersebut, Pangeran Samudra tidak dapat mengimbangi kekuatan tentara kerajaan Banjarmasin. Oleh karena itu, ia meminta bantuan dari kerajaan Demak. Pada waktu itu, kerajaan Demak merupakan kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Sultan Demak bersedia membantu dengan syarat Pangeran Samudra dan seluruh pengikutnya masuk Islam.
Setelah persyaratan disetujui oleh Pangeran Samudra, dikirimlah ekspedisi tentara Demak ke Banjarmasin. Ekspedisi ini disertai dengan seorang khatib bernama Dayan. Dalam serangan itu, Pangeran Tumenggung dapat dikalahkan. Pangeran Samudra diangkat menjadi raja. Gelar yang diperoleh adalah Sultan Suryansah. Sultan Suryansah memerintah tahun 1595 sampai 1620 Masehi. Perkembangan Islam di Kalimantan Tengah. Penyebaran Islam di Kalimantan dimulai dari daerah Kota Waringin. Tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Kota Waringin adalah Ki Cede. Ia adalah seorang ulama pengikut Pangeran Nipati Antakusuma dari Kesultanan Banjarmasin. Ki Cede mengembara ke Kota Waringin abad ke-18 dan mendirikan sebuah masjid. Penduduk setempat memberi nama Masjid Ki Cede. Masjid tersebut sampai sekarang masih tegak berdiri. Di dalam masjid tersebut terdapat sebuah beduk yang terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Seperti diketahui bahwa beduk merupakan bagian dari kebudayaan Jawa, bukan Arab. Dengan demikian dapat diduga bahwa beduk tersebut dibuat oleh penduduk setempat yang masih melestarikan kebudayaan Jawa dan bukan dibawa dari Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa tidak terdapat kayu ulin. Pada bagian badan beduk terdapat tulisan atau sanai secara 1356 yang artinya pada hari Sabtu tahun 1356 Saka. Namun tidak diketahui bahwa angka tahun tersebut menunjukkan tahun pembangunan beduk atau pembangunan Masjid Ki Cede. Bila angka tersebut menunjukkan tahun pembangunan Masjid Ki Cede, paling tidak pada awal abad ke-14 Saka atau ke-15 Masehi, Islam telah berkembang di Kota Waringin. Dari Kota Waringin, agama Islam berkembang ke timur sampai wilayah Sampit. Perkembangan Islam di Sulawesi. Sejarah masuknya agama Islam di Sulawesi dimulai dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak dahulu di Sulawesi Selatan telah berdiri beberapa kerajaan, di antaranya Gua Talo dan Bone. Namun yang paling awal memeluk agama Islam adalah raja dan masyarakat Gua Talo. Bukti bahwa agama Islam telah masuk ke Sulawesi adalah sebuah naskah yang disebut Lontara Bilang. Naskah ini semacam buku harian atau catatan tentang raja-raja Gua dan Talo sejak tahun 955 Hijriah atau 1545 Masehi sampai bulan Zulhijjah tahun 1168 Hijriah atau 1 November 1755 Masehi. Islamisasi di Sulawesi Selatan dimulai dari raja-rajanya, kemudian raja secara resmi memerintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Namun secara perseorangan agama Islam sudah ada di daratan Sulawesi Selatan jauh sebelum tahun 1603 Masehi. Perkembangan Islam di Maluku. Pada masa kedatangan agama Islam, pulau-pulau penting di Maluku bukan di bagian selatan seperti Ambon, Banda, dan Seram, melainkan di bagian utara yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Menurut cerita rakyat, pada abad ke-8 Masehi datang 4 orang mubalik dari Irak. Keempat mubalik tersebut adalah Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Yamin, dan Syekh Umar. Penyebaran Islam di Maluku tidak dapat dipisahkan dengan adanya jalur hubungan pelayaran internasional Malaka, Jawa, Maluku. Demikian yang dapat
lepas sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.